Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdiansyah. Keluarga saya itu betul-betul fanatik dalam Islam, bahkan akhirnya nenek saya memutuskan untuk memasukkan saya di pesantren, di pondok pesantren. Mulai di situ diajarkan segala ilmu pendidikan agama, terutama tentang ketauhidan, bahwasanya ya waktu itu ya Allah itu ahad gitu. Pada puncaknya di situ di pondok pesantren saya itu kitab terakhir untuk pengajian para santri yaitu kitab kuning itu bernama Kitab Hikam. Yang tengah ini adalah Isa Al-Masih begitu. Jikalau Yesus itu Tuhan, apa yang Ia ciptakan di dunia ini? Artinya jamak, bisa juga tunggal. Oh nggak bisa Pak. Yang namanya kami itu lebih dari satu. Kenapa kita ini berat sekali mengakui bahwasanya Isa itu memang betul-betul adalah Allah itu sendiri. Ya, saya paham betul ini di Arab saya tahu. Itu anak TK kalau ngutak-ngutik huruf. Lah kamu Ya, Persi paham Arab ya. TKW kok, Persi Arab majikan sama babunya. Kamu jangan benar kata kamu, tapi tidak benar maksudnya gitu loh. Jadi berantakan. Baca salah aja sosok nafsir, sosok ngerti kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan kembali murtadin odong-odong yang selalu diorbitkan oleh Yusuf Manubulu ya. Dan apakah benar orang ini adalah seorang muslim dahulunya sesuai dengan pengakuannya? Nanti kita akan dengar bersama ya pengakuan dan cerita yang disampaikannya. Dan setelah itu kita akan mengkoreksi dan mengomentari apa yang diceritakan oleh saudara ini. Dan ada juga dua orang saudara muslim kita yang ikut bergabung di channel Yusuf Manubulu ini ya. Kemudian bertanya kepada narasumber yang ditampilkan oleh Yusuf Manubulu, dan disinilah nanti kita akan tahu bahwa murtadin yang ditampilkannya ini adalah murtadin odong-odong ya, karena terbukti dari jawaban dan penjelasan yang diberikan perihal Islam itu akan kelihatan bahwa tidak sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan dengarkan bersama ya. Namun terlebih dahulu tentunya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe ya. Juga yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe. Dan kita dukung juga channel-channel Islam lainnya untuk terus berdakwah menyuarakan kebenaran Islam guna membentengi umat dari upaya pemurtadan dan pendangkalan akidah umat muslim. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya terlebih dahulu. Nanti saya akan memberikan komentar terhadap apa yang disampaikan oleh narasumber ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdiansyah. Saya lahir di Jakarta 10 Februari 1981. Saya hidup di lingkungan yang orang keluarga saya itu betul-betul fanatik dalam Islam, apalagi bapak saya ini orang dari Sumatera Utara, Melayu, Pangkalan Berandan. Jadi kalau misalkan saya dulu sama kakak-kakak saya itu kalau misalkan nggak sholat 5 waktu itu habis badan kita semua dipukul pakai sabuk
dari kulit, gesper dari kulit begitu. Jakarta dan saya lahir di Jakarta, tepat di saya usia 5 tahun. Di situ Tuhan menguji keluarga saya dengan orang tua saya akhirnya berpisah, mama saya dan bapak saya berpisah dan saya akhirnya diambil oleh nenek saya. Saya diajak kebetulan waktu itu kakek saya almarhum kakek saya seorang pensiunan AURI, jadi nenek saya diberikan rumah pensiunan AURI di daerah Tasikmalaya. Saya dibesarkan oleh nenek saya di usia 5 tahun. Saya SD, SMP di sana dan kebetulan waktu SMP itu saya lumayan nakal. Sekolah aja saya kadang-kadang 1 bulan tuh cuma 2 kali masuk sekolah SMP itu waktu itu. Jadi karena kenakalan saya, ya karena pergaulan akhirnya nenek saya memutuskan untuk memasukkan saya di pesantren, di pondok pesantren. Akhirnya saya dikirim ke pondok pesantren di daerah Pamijahan. Waktu nama pondok pesantrennya itu Pondok Pesantren Salafiyah Al Karomah dan sampai sekarang puji Tuhan pesantrennya masih berdiri dan masih ada dan masih hidup juga kiainya gitu. Jadi saya waktu itu dimasukkan ke dalam pesantren situ, saya mulai di situ diajarkan segala ilmu pendidikan agama, terutama tentang ketauhidan, bahwasanya ya waktu itu ya Allah itu ahad gitu. Karena memang sepengetahuan dari keyakinan kami ya Allah itu adalah ahad, satu, esa dan tidak ada dua ataupun tiga begitu. Begitu yang kita ajarkan. Nah, ketika sepanjang perjalanan saya untuk menjalani pendidikan pondok pesantren tersebut, sampailah pada puncaknya di situ di pondok pesantren saya itu kitab terakhir untuk pengajian para santri yaitu kitab kuning itu bernama kitab hikam. Jadi mungkin kalau misalkan pemirsa dari yang muslim atau yang pernah pesantren mungkin tahu kitab kuning hikam itu kitab untuk mempelajari ilmu apa. Nah, ketika saya dan santri-santri lainnya ingin naik kepada tingkatan itu, kita waktu itu yang dispesialkan untuk masuk ke kelas hikam itu ada 5 orang. 5 orang ini ya termasuk sahabat saya dan sahabat ini yang ketika lulus pesantren juga sebagai pendiri daripada Taman Pendidikan Al-Quran di Tasikmalaya. Jadi ketika saya dan 4 orang teman saya ini ditugaskan, disuruh untuk tirakat. Tirakat itu dalam artian mendekatkan diri kepada Allah lebih khusyuk lagi gitu, lebih khusyuk lagi. Jadi kita disimpan di dalam kamar, kita di situ cuman hanya makan, maksudnya sahur, puasa, buka puasa, sholat 5 waktu, mengaji, zikir, dan sholat-sholat sunat lainnya gitu. Jadi ketika pada malam ketiga, pas malam terakhir saya untuk memasuki malam terakhir, saya waktu itu sehabis saya sholat tahajud dan sholat istikharah waktu itu, saya ketika itu sedang zikir waktu itu. Yang saya zikirkan itu waktu itu ya kalimat ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim gitu sampai akhirnya saya tidak sadar saya tertidur. Dan ketika tidur saya diberikan mimpi. Waktu itu saya mimpi seolah-olah saya itu mau sholat zuhur ke masjid. Dan ketika saya sampai mau masukin setelah saya melewati pintu gerbang masjid, di jalan tersebut saya lihat ada 3 orang. 3 orang keluar dari masjid. Nah 3 orang ini yang tengah ini orangnya itu wajahnya itu ditutupi oleh cahaya gitu. Ditutupi oleh cahaya jadi terang benderang. Saya juga padahal ini siang-siang tapi kok wajah orang ini kok bercahaya begitu. Nah ketika saya berpas-pasan dengan ketiga orang ini mau keluar, saya mau masuk ke masjid, tapi ketika pas-pasan saya beri salam sama yang sebelah kanan. Saya bilang assalamualaikum Pak, saya mau tanya itu yang tengah siapa ya Pak ya? Lalu yang sebelah kanan ini bilang ya waalaikumsalam, yang tengah ini adalah Isa Al-Masih begitu. Nah saya maksudnya Isa Al-Masih, saya langsung berikan salam assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Lalu beliau juga langsung menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ketiga orang ini ya keluar lagi gitu. Dan ketika saya mau masuk masjid, tersadar saya bangun karena kedengaran suara azan salat subuh. Jadi saya terbangun waktu itu. Nah, ketika terbangun setelah salat subuh, ya kita mengaji, lalu pagi-paginya saya ketemu dengan kiai saya. Kalau di daerah saya tuh kalau kiai itu panggilannya itu mama. Jadi saya tanya, "Mama, Mak, ini saya tadi malam mimpi begini, Mak. Ketemu dengan 3 orang begini begini begini." Lalu kiai saya terdiam gitu, terdiam, lalu nggak lama beliau ngomong gitu, "Kamu nanti pada umur 30 tahun ada sesuatu perubahan yang terjadi dalam diri kamu dan kamu juga bakal kaget dan kamu juga nggak akan pernah menyangka kalau kamu bakal berubah seperti itu." Nah, waktu itu saya pikirannya, oh mungkin saya ini mau jadi seorang kiai besar atau penceramah besar atau pendakwah besar gitu atau dai atau apapun mungkin atau sukses dalam pemikiran saya waktu itu seperti itu. Tidak ada pemikiran saya bakal menjadi seperti sekarang gitu. Jadi ya saya aminkan saja waktu itu. Ya mudah-mudahan Ustadz mohon doanya saja gitu. Kita tamat pesantren dan kita semua udah lulus dengan keempat teman saya ini. Dan teman saya ketika itu teman saya ini berada posisinya di kampung yang daerah dari Ciamis, Banjar. Nah, di Banjar itu ada satu kampung yaitu kampung teman saya. Jadi kita melihat di situ tidak ada anak-anak kecil ini tidak pernah, maksudnya tidak ada tempat pengajian yang dekat-dekat mereka begitu. Akhirnya kita 5 orang sepakat ini kita ngobrol sama ketua DKM masjid di sana, kita usulkan untuk membangun taman pendidikan Al-Quran khusus buat anak-anak gitu. Dan puji Tuhan ketika itu langsung di ACC dan saya langsung ngurus surat-suratnya, saya sendiri yang ngurus surat-suratnya. Jadi segala surat izin taman pendidikan itu saya yang ngurus semua gitu. Jadi untuk masalah lapangan tuh teman-teman saya ini percayakan saya karena katanya saya tuh jago ngomong katanya gitu. Nah, ketika kita rintis semuanya ya puji Tuhan 1-2 bulan kita berjalan itu di Banjar itu kita langsung 3 bulan itu menjadi TPA paling, maksudnya paling heboh lah, paling heboh dalam artian kita waktu itu bisa dapat santri sekitar 1.000 santri, anak-anak santri dan itu dari berbagai kampung. Kita juga sebagai guru juga kaget begitu kenapa bisa jadi seperti ini dan ya puji Tuhan kita mendidik semua anak-anak di situ dan kita selalu menanamkan mereka juga ketauhidan, mengajarkan semua ketauhidan tentang tata ibadah semuanya kita ajarkan semua dan akhirnya setelah selang beberapa tahun saya pengen kembali ke Jakarta. Waktu itu saya pengen ke Jakarta dan saya pengen ibaratnya bukan meninggalkan tapi ingin, waktu itu saya niatnya mau cari donasi begitu untuk TPA yang tempat kita dirikan tersebut gitu. Jadi saya pergi dari TPA itu dan saya tinggalkan, akhirnya saya ke Jakarta. Ternyata sampai di Jakarta Tuhan berkata lain gitu. Saya bukannya cari donasi untuk TPA yang saya dirikan, saya rintis sama teman-teman saya tersebut, tapi malah roh nakal saya nih muncul lagi gitu. Jadi saya nih di Jakarta tuh ya saya yang ngamen, saya ibaratnya pokoknya hidup di jalanan lah begitu. Nah, ketika saya sedang hidup di jalanan, tiba-tiba saya kok kepikiran, kayaknya ngerantau ke Surabaya enak nih gitu. Akhirnya saya ngumpulin duit, udah ada duit buat ongkos ke Surabaya, udah saya langsung pergi ke Surabaya waktu itu. Ketika saya pergi di Surabaya, ya saya di sana ibaratnya tidur di terminal sama di stasiun Wonokromo saya waktu itu. Saya tidur di emperan stasiun Wonokromo itu semalam, terus di masjid di daerah Ketingtang deket kampus apa UNESA, Universitas Negeri Surabaya, UNESA.
Di situ 2 hari dan ketika saya sedang tidur di stasiun Wonokromo, ada satu ya orang, bapak-bapak, dia menawarkan saya untuk tinggal di rumahnya dan kerja. Ya saya waktu itu ya puji Tuhan sekali gitu, maksudnya saya dapat kerjaan, dapat tempat tinggal, dapat makan gratis pula, akhirnya ya udah Pak saya mau. Akhirnya saya dibawa ke rumah bapak tersebut di daerah Nginden Inten dekat gereja Betani. Jadi saya waktu itu di situ kebetulan bapak ini punya usaha restoran namanya restoran Seri dan itu restoran non halal. Jadi setiap hari itu kerjaan saya itu cuman menggoreng lemak babi sebanyak 10 atau sampai 15 kilo per harinya gitu. Jadi saya goreng dulu supaya si lemak babinya ini jadi minyak gitu untuk dijadikan bahan campuran makanan Chinese food karena waktu itu kan restorannya Chinese food. Nah, saya iseng-iseng waktu itu ketika sedang goreng-goreng, iseng-iseng nyobain, Pak. Saya iseng-iseng nyobain, saya bilang, "Enak," gitu. Maksudnya akhirnya dagingnya, "Kok enak?" gitu ya, maksudnya. Akhirnya udah di situ saya, bodo amat lah yang diharamin kan ibaratnya waktu itu saya pemikiran saya nih, yang diharamkan babinya, ini kan dagingnya, dagingnya mah nggak apa-apa, babinya haram, daging dagingnya mah halal ya gitu. Saya ngomong kayak gitu aja, saya makan makan makan, enak ternyata. Lalu pada satu malam itu saya mimpi gitu, mimpi karena kebetulan waktu itu saya itu kayak model ya mungkin karena orang Jawa datang ke NTT, penyakit yang biasa kena itu pasti ya malaria gitu. Jadi ketika waktu itu saya kena penyakit malaria dan memang pikiran saya itu, "Waduh saya bakal mati nih, saya bakal mati nih." Jadi pikiran saya itu yang ada tuh, saya bakal mati begitu karena sakit tersebut. Nah ketika itu saya, di malamnya itu saya mimpi. Saya mimpi saya berada di satu ruangan putih dan ruangan itu tidak ada nggak ada orang satupun kecuali saya. Ketika saya sedang mengamati, tiba-tiba ada suara yang bilang, "Kalau kamu ingin hidup, kalau kamu ingin selamat, dan kalau kamu ingin benar dalam kehidupan kamu, kamu harus ikut saya." Ketika itu saya kaget gitu, saya bangun-bangun waktu itu 2:30. Saya bangun kaget 2:30, saya bilang, "Apa lagi nih maksud mimpi ini?" Saya mau telepon kiai saya yang di Tasik, nggak enak karena ya saya meninggalkan tugas sebagai, pengajar TPA di Tasik di sana, di Banjar sana. Akhirnya udahlah saya coba doa saja, "Tuhan, ya Allah maksud mimpi ini apa?" Gitu. Nah ketika itu ya saya masih kerja rutinitas seperti biasa. Nah pada suatu hari saya pagi-pagi itu tepatnya hari Minggu, saya iseng-iseng buka radio, nyetel radio di sana di Kupang. Nah, ketika pas saya buka, ada radio Kaisarea namanya itu, di Kupang itu nama radionya tuh Radio Kaisarea. Nah, ketika saya sedang mendengarkan itu, tiba-tiba pendetanya ini sedang khotbah dan nggak lama dia bilang, Alkitab berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang ke surga kecuali melalui aku." Wah, saya bilang, "Wah, ini kayaknya nyambung nih maksudnya sama mimpi saya gitu." Nah, saya langsung di situ hati saya ini mulai pengen mengenal siapa ini gitu. Baik, saudaraku semuanya, sekarang coba kita komentari atas apa yang disampaikan oleh saudara yang mengaku murtadin ini ya. Yang pertama sekali kita lihat dari nama yang digunakan, itu menggunakan nama yang Islami ya. Dan ini tentu kita sudah tidak heran lagi, para murtadin yang ditampilkan oleh Yusuf Manabulu akan selalu menggunakan yang nama Islami. Kemudian juga latar belakang keluarganya muslim yang taat, juga dididik dalam beribadah dengan yang cukup keras ya. Dan juga kemudian ditambah dia berpendidikan pesantren hingga tamat dan juga pernah ikut tarikat. Dan kemudian juga mendirikan madrasah atau taman pendidikan Al-Quran. Nah, semua yang disampaikannya ini sebagai latar belakangnya
ini tidak bisa kita terima begitu saja sebagai bukti bahwa dahulunya dia beragama Islam, apalagi seorang muslim yang beriman ya, karena yang disampaikan itu hanyalah sebatas formalitas dan semua orang bisa melakukan hal itu dengan mengaku-ngaku ya. Dan ini tentu saja tidak bisa kita jadikan sebagai dasar atau landasan bahwa dia benar-benar adalah seorang muslim yang beriman dahulunya kemudian menjadi murtad ya. Karena apa yang dilakukan, yang dikerjakan ketika di Islam, kalaupun benar dahulunya adalah Islam ya, artinya dia tidak mengerjakannya dengan keikhlasan, tidak sepenuh hati atau panggilan hati, dan terutama sekali tidak mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dikerjakannya keimanannya tidak melekat pada dirinya sendiri ya, sehingga mudah goyah. Dan ini bisa kita buktikan bahwa dia tidak mempunyai iman di dalam Islam itu setelah dia menceritakan perihal tentang mimpi yang berjumpa dengan Nabi Isa ya, yang penuh dengan cahaya. Kemudian ini dijadikan suatu dasar olehnya untuk berpindah keyakinan. Nah, kalau kita telusuri dan analisa tentang perihal mimpi ini, sangat tidak bisa dijadikan dasar ya untuk merubah keyakinan atau keimanan seseorang, karena mimpi itu tidak bisa dijelaskan ya, tidak bisa diwujudkan dan dibuktikan secara ilmiah. Nah, kemudian juga ditambah lagi dia bertanya kepada kiainya dan memberikan ramalan terhadap masa depan. Nah, di sini tentu orang-orang yang sudah beriman tidak akan mungkin mempercayai yang namanya ramalan, apalagi masa depan ya, karena masa depan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya ya, tidak ada seorang pun manusia yang bisa mengetahuinya. Nah, kemudian kejanggalan berikutnya adalah ketika tiba-tiba dia berubah menjadi nakal dan kemudian memakan babi yang nyata-nyata di Islam sudah jelas diharamkan, namun dia membuat keputusan sendiri, dan ini tentu merupakan kejanggalan yang kedua ya. Dan kemudian yang ketiga, dia bercerita kembali bermimpi mendengar suara yang mengatakan jikalau ingin selamat maka ikutilah aku. Nah, di sini semakin janggal bagi kita, karena bagi orang yang beriman tidak akan mudah tertipu oleh tipu daya iblis ya, karena iblis bisa saja menyesatkan manusia dengan berbagai cara. Dan lagi kalau masalah suara di alam nyata saja, kita akan sulit membedakan suara yang sesungguhnya ya, berasal dari mana dan dari siapa, apalagi hanya kalau di dalam mimpi. Kemudian di terakhir dia mendengarkan khutbah pendeta yang mengatakan akulah jalan keselamatan, tidak ada yang sampai ke Bapa tanpa melalui aku. Nah, kemudian dia tertarik mendengar kalimat ini, dan inilah sebenarnya tujuan dari saudara ini ya, untuk mengelabui kita umat muslim yang awam, karena di awal dengan begitu sangat meyakinkan dia bercerita latar belakangnya tentang Islam ya, tetapi setelah kita simak ternyata itu hanyalah formalitas dan tidak berdasarkan keimanan. Nah, kalau tidak ada keimanan, sangat wajar apabila dia menjadi murtad, kalaupun dahulunya adalah muslim ya. Tetapi bisa jadi ini hanyalah suatu framing yang dilakukan untuk membuat seakan-akan ajaran Islam adalah ajaran yang salah. Nah, sekarang kita lanjut mendengar pertanyaan dari saudara muslim kita, dan bagaimana tanggapan narasumber yang ditampilkan Yusuf Manugulu ini. Ada yang perlu saya tanyakan? Silakan. Jikalau Yesus itu Tuhan,
apa yang ia ciptakan di dunia ini. Terima kasih. Ya. Sebelumnya Bapak Muhammad Nur Muslim apa non? Apa Kristen? Saya Muslim, Pak, insya Allah. Muslim. Muslim, Pak Allah. Ya. Jangan pakai insya Allah, Pak, yang pasti, Pak. Pak Muhammad Ferdiansa, Pak, Jadi, nicknya, Pak. Maksudnya jangan pakai insya Allah, yang pasti. Maksudnya, ntar Iya, mereka Pak. bingung nyatetnya lagi. Sekarang saya Insya mau Allah. tanya sama Bapak. Bapak pernah Iya. belajar, ya maksudnya belajar kan, maksudnya pernah dengar dari Ustadz apa mujizat yang diciptakan oleh Isa? Pernah. Nah, apa aja, Pak? Nabi Isa itu mukjizatnya adalah menghidupkan orang mati. Ya, Ya, betul. lalu Lahir tanpa ayah. itu bukan mujizat, Pak. Itu anugerah. Iya. Iya, itu. Nah, jadi dalam Isa Al-Masih itu mujizatnya kalau dalam Al-Quran itu dia menciptakan burung dari segumpal tanah. Lalu Iya. menghidupkan orang yang mati. Pertanyaan saya, Pak, apa itu bukan ciptaan? Bukan, Pak. Itu sebuah mukjizat. Oh, enggak, Pak. Yang namanya mujizat itu ibaratnya tidak seperti itu. Oke, saudaraku semuanya, di sini kita sangat lucu sekali mendengar jawaban dari narasumber yang mengaku murtad ini ya atas pertanyaan saudara kita Muhammad Nur tentang Yesus, kalau memang dia Tuhan, apa yang pernah diciptakannya. Kemudian jawaban yang diberikan narasumber ini sekaligus membuktikan bahwa dia memang bukanlah Muslim dahulunya ya. Karena yang pertama tadi dia mengatakan bahwa jangan mengucap insya Allah, harus pasti. Nah, di sini saja sudah diketahui bahwa dia bukanlah Muslim dahulu ya. Karena kita ketahui dan ini adalah realita. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa memastikan, jangankan di akhirat ya, di dunia ini saja, untuk sedetik ke depan tidak ada seorang pun manusia yang bisa memastikannya apa yang akan terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian dia mengatakan bahwa bukti Yesus itu adalah Tuhan adalah mampu menghidupkan orang yang sudah mati, kemudian juga menciptakan burung dari segumpal tanah. Nah, disinilah letak puncak kebodohan dan sekaligus membuktikan dia bukanlah seorang Muslim dahulu ya. Artinya dia tidak bisa membedakan mana koromah, mana keajaiban, dan mana yang namanya mukjizat. Nah, kalau dikatakan Yesus menciptakan burung dari segumpal tanah, apakah dia lupa? Artinya Yesus itu adalah membuat, bukan mencipta, karena diambil dari segumpal tanah. Sementara tanah ini berasal dari mana? Itu adalah ciptaan Allah SWT. Jadi Yesus hanya bisa membuat dari ada menjadi ada, bukan dari tidak ada menjadi ada. Begitu juga dengan orang mati yang dihidupkan. Jasad orang mati itu berasal dari Allah, artinya sudah ada bahan dasarnya, kemudian dirubah menjadi hidup. Nah, ini tidak bisa dikatakan adalah mencipta. Oke, kita lanjut. Sekarang pertanyaan saya, yang bisa memberikan ruh untuk kehidupan itu siapa, Pak? Yang bisa memberikan ruh buat orang hidup itu siapa? Allah, Pak. Ya. Nah, berarti kan dalam Al-Quran kan dijelaskan bahwasanya Isa itu diciptakan dari firman-Nya, dari kalimat-Nya. Jadi Allah dengan firman-Nya itu nggak pernah berpisah. Saya mau tanya Bapak sama suara Bapak bersatu apa enggak? Nyatu apa enggak, Pak, Bapak sama suaranya? Jadi satu. Saya sama suara. Iya, jadi satu. Suara Bapak jadi satu kan? Ya, begitu juga Iya. dengan Isa, Pak. Karena Isa diciptakan oleh kalimat-Nya. Jadi Isa dengan Allah itu nyatu. Jadi Allah ya Isa, Isa ya Allah gitu. Sekarang pertanyaan saya, kalau misalkan Allah ingin menyelamatkan manusia turun ke dunia dalam bentuk rupa Allah, Pak.
kiamat kita, Pak. Ya kan? Jadi satu-satunya jalan dia menjelma dengan kalimat itu, menjelma seorang manusia pribadi yang namanya Isa Al-Masih. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Contohnya, Bapak mau menyelamatkan semut. Apakah Bapak bisa menyelamatkan semut kalau Bapak bukan jadi semut? Jadi Bapak harus jadi semut dulu baru bisa nyelamatin semut, bisa ngasih tahu semut, "Mut, jangan lewat situ. Itu kamu kalau lewat situ kamu bakal celaka." Tapi kalau Bapak ingin menyelamatin semut, Bapak jadi manusia, semut nggak bakal ngerti bahasa Bapak. Begitulah, Pak. Jadi apa yang Isa Al-Masih itu lakukan itu adalah suatu tanda bahwasanya dia adalah Tuhan itu sendiri. Tidak mungkin, Pak, manusia. Mana ada sih, Pak, nabi dari A sampai Z bisa menghidupkan orang mati? Ada, Pak. Nabi-nabi yang lain ada mujizatnya seperti itu. Cuma saya lupa. Saya lupa itu. Itu dia. Jangan pakai lupa, Pak. Ini masalah akidah, Pak. Haleluya. Iya. Nah, kalau saya sepanjang saya sekolah pesantren tuh nggak ada, Pak. Dari Adam sampai Muhammad juga nggak ada, kecuali Isa Al-Masih yang bisa memberikan roh kehidupan buat orang yang sudah mati. Dan dia juga bisa menciptakan. Gitu. Nah, jadi saya harap, Pak, imani Al-Quran, Pak. Jangan pernah menolak isi kebenaran dalam Al-Quran, Pak. Itu pesan saya, Pak. Al-Quran sudah nyata-nyata, ibaratnya. Sekarang saya mau tanya sama Bapak, fungsi Al-Quran itu apa? Sebagai pedoman hidup. Wah, nggak ada dalam Al-Quran begitu, Pak. Al-Quran itu fungsinya ada 3, Pak. Ada Furqan, ya, terus Hudan, dan Bainat. Al-Quran itu pertama fungsinya itu sebagai petunjuk. Ya, petunjuk itu pedoman hidup. Orang yang baca. Oh, beda juga, apa pedoman hidup sama petunjuk beda. Kalau pedoman itu ya panduan kita, bukan petunjuk. Ya contoh kalau misalkan buku panduan sama buku petunjuk beda. Gitu. Jadi Bapak yakini, imani bahwasanya Al-Quran itu memang sebagai petunjuk, hudan, pembeda, dan bainat, penjelas. Sudah ditunjukin. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Sesungguhnya kitab itu tidak ada keraguan-raguan bagi kamu, bagi orang yang bertakwa. Itu yang bilang. Gitu. Jadi petunjuk ini Bapak ditunjukin tuh ada kitab yang tidak ada keraguan-raguan baginya. Bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau Bapak bertakwa pasti ngikutin kitab yang itu gitu. Tapi kalau misalnya nggak ikutin ya nggak bertakwa. Itu aja. Jadi Isa itu, Pak, kalau bagi saya sampai saya meyakini dan saya imani Isa itu adalah Tuhan dan juru selamat bagi kehidupan saya. Nah, saudaraku semuanya, saya rasa selera kawan ini rendah sekali ya, dan juga suka yang horor di dalam meyakini atau keimanan ya. Karena kembali dia mengulang kesalahan yang sama, mengatakan atau dasar Yesus itu adalah Tuhan, yaitu tentang mampu menghidupkan orang mati, yang pada sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Padahal kalau kita lihat di dalam Bible sendiri, bukan Yesus satu-satunya yang mampu menghidupkan orang mati ya, tetapi ada juga nabi yang lain, yaitu seperti Nabi Elia, juga Elisa, dan juga Yehezekiel ya, dan itu juga mampu menghidupkan orang mati. Jadi sangat rendah sekali selera kawan ini menjadikan dasar Yesus menjadi Tuhan adalah karena mampu menghidupkan orang mati. Kemudian juga dia mengatakan bahwa perkataan atau firman Allah tersebut adalah Isa itu, dan berarti Isa adalah Tuhan. Nah, kembali di sini menunjukkan kebodohan ya, dan sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya dia bukanlah Muslim dahulunya. Karena kita tahu di Muslim bahwa apapun yang diingini dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala hanya cukup berkata ya dan berfirman, maka terjadilah
innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun, maka terjadilah apa yang dikehendaki Allah. Jadi tidak perlu repot-repot untuk harus menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia itu sendiri ya. Dan apa yang disampaikan oleh saudara yang mengaku murtadin ini jelas suatu penyesatan ya. Dan kemudian dia mencoba mengelabui kita ya dengan menjelaskan apa itu Al-Qur'an. Nah, selain yang dikatakannya tadi, Al-Qur'an itu juga dinamai dengan Al-Qur'an itulah karena ia dibaca ya. Kemudian juga dinamai oleh Allah Al-Furqan. Nah, Al-Furqan ini adalah karena dia menceritakan antara yang benar dari yang salah atau membedakan antara yang hak dengan yang batil. Kemudian juga disebut Alkitab karena dia ditulis. Kemudian juga dinamai Az-Zikir karena dia suatu peringatan daripada Allah. Tuhan menerangkan kepadanya yang halal, yang haram, yang hudud, faraid, dan juga karena dia suatu sebutan yang mulia. Nah, itulah sebutan lain untuk Al-Quran ya. Ya bisa mengenal Isa sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu Al-Quran yang menunjukkan semua. Bagaimana dengan sebelum Isa menjadi Tuhan, siapakah Tuhan itu? Ya. Sebelum Isa menjadi Tuhan, apakah ada Tuhan yang lain yang menjelma seperti itu? Oh, tidak ada, Pak. Hanya Isa saja. Ya, karena begini, Pak. Jadi Isa nuzul. Bapak ngerti nuzul toh? Ya. Nuzul itu turun ke bumi. Ya kan, turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Makanya Tuhan, ya Allah, Isa itu sendiri dia mewujud menjadi seorang manusia supaya bisa menyelamatkan manusia. Kalau misalkan Tuhan ingin menyelamatkan manusia dengan wujud Tuhan, ya jangankan wujud Tuhannya, Pak. Kalau wujud Allahnya sendiri, Tuhannya itu sendiri. Musa aja ketika dia di gunung, di Bukit Sinai, cuman nurnya Allah saja sudah pada buta semua, Pak, manusia. Ya. Ya, Bapak mungkin pernah membaca kitab Durratun Nasihin, ya kan? Seperti itu kisahnya. Ya. Nah, makanya Isa itu sudah jelas, kan dibilang Isa itu adalah seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Lalu di surat Al-Hadid dikatakan huwal awalu wal akhiru, dialah yang awal dan yang akhir, Pak. Siapakah itu, Pak? Bapak buka Wahyu. Akulah Alfa dan Omega, kata Tuhan Yesus. Akulah yang awal dan yang akhir. Pertanyaan saya, Pak, kenapa bahasa Al-Qur'annya itu huwa, dia? Kenapa bukan aku? Kalau misalkan itu firman-firman. Sebelum ada kata huwa, selalu ada kata kul atau kola, yang artinya katakanlah. Gitu, Pak. Oh enggak. Dalam hal hari 3 tidak ada kul. Dia langsung huwal awalu wal akhiru. Ayat sebelumnya coba dibaca, Pak. Iya, sekarang gini, Pak. Saya mau tanya sama Bapak. Al-Quran itu sebagai apa, Pak? Sebagai pedoman hidup saya, Pak. Perkataan siapa? Gimana, Pak? Perkataan siapa? Oh ya, firman Allah kalau Al-Quran. Ya. Cuma kan diturunkan melalui berfirman. Enggak, saya nggak nanya diturunin nama siapa gitu. Mau diturunin nama Gramedia kayak mau siapa, saya nggak. Yang jelas Al-Quran itu adalah firman Allah, oke? Fix, Pak? Iya, iya. Nah, fix, ya. Sekarang saya mau tanya sama Bapak. Kalau misalkan itu firman Allah, ya kan?
kenapa ada bahasa kami dalam Al-Quran? Lalu kenapa ada ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah, pertanyaan saya, kalau misalkan itu perkataan Allah, kami itu siapa? Ya, karena kami itu bukan berarti itu artinya jamak, bisa juga tunggal. Oh, nggak bisa, Pak. Yang namanya kami itu lebih dari satu. Itu kan menurut versi kita. Kecuali kita, Ya, kalau kata kita kan berarti kita semua. Kalau kami bisa saya, bisa sekumpulan orang bersama kita kan gitu. Kami itu nggak bisa satu, loh. Bisa, Pak. Bisa satu kami itu, Pak. Nah, saya mau tanya bahasa Arabnya apa, Pak? Saya enggak terlalu hafal bahasa Arab, Pak. Jadi kalau gini, Pak. Kalau misalkan Allah itu betul-betul firman yang betul-betul menunjukkan kebenaran dalam Islam, bukan kepada lain, tidak ada kalimat dia. Nah, saudaraku semuanya, kembali di sini saya tanggapi ya. Dan sekaligus ini membuktikan kepada kita semua ya, saudaraku, bahwa orang yang mengaku murtad ini sebenarnya bukanlah muslim dahulu ya, tetapi memang kafir dari lahir. Dan ini terbukti dari pertanyaan yang diajukan kepada Pak Muhammad Nur tadi ya, tentang perihal kata kami. Nah, ini sangat kontradiksi sekali dengan cerita dia di awal yang menceritakan latar belakang keislamannya, bahkan pendidikannya di pesantren, dan juga sudah masuk ke dalam tarikat. Sementara kata kami di dalam Al-Quran saja dia tidak paham ya. Jadi ini suatu bukti dia bukanlah Islam dahulunya, apalagi pernah sekolah di pesantren ya. Karena ini kata kami ini sudah dipelajari di dalam pondok pesantren ya. Nah, kalau di dalam bahasa Arabnya kata kami adalah nahnu ya. Innahnu nazalna zikra. Nah, kata kami di dalam bahasa Arab ini atau di dalam bahasa Inggrisnya adalah we, dan itu berbeda dengan kata kami dalam bahasa Indonesia, yang mana di dalam bahasa Indonesia memang kata kami adalah lebih dari satu atau menyatakan orang banyak ya. Sementara bahasa Arabnya nahnu itu adalah mutakalim mal gair, yang sang pembicaranya dengan yang lainnya. Nah, jadi bentuk jamak di dalam bahasa Arab itu adalah sebagai bentuk style ya, untuk menunjukkan kebesaran atau kehormatan. Jadi kami itu adalah simbol kebesaran dari Allah itu sendiri. Jadi tidak salah kalau Allah mengatakan dirinya dengan kata kami tersebut. Jadi itulah perbedaannya apabila orang ini menyamaratakan kata kami dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, maka itulah bukti bahwa dia bukanlah muslim dahulunya ya. Oke, kita lanjut. Ya, kenapa kita harus tetap munafik gitu? Bahwasanya kenapa kita ini berat sekali mengakui bahwasanya Isa itu memang betul-betul adalah Allah itu sendiri gitu. Padahal sudah jelas-jelas di dalam Al-Quran itu sudah jelas berkata seperti itu. Cuman karena kita yang masih tidak mau membuka diri, kita tidak mau menerima keselamatan. Makanya saya sekarang Pak, walaupun banyak orang bilang Kristen ini begini, Isa itu bukan Tuhan, bagi saya itu Al-Quran itu sudah menunjukkan kepada saya, karena saya sudah dapat hidayah, Pak. Ini hidayah yang saya cari gitu. Ya endingnya kalau misalkan saya ditanya apakah kamu masuk surga, saya bakal jawab pasti. Nggak akan pernah saya jawab insya Allah, Pak. Nggak akan pernah. Saya akan jawab pasti. Kenapa? Karena Isa itu adalah Allah itu sendiri. Karena dia diciptakan
dari firman-Nya, dan Isa itu adalah orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau Bapak misalkan bisa kenal baik, bisa dekat dengan orang, ataupun Bapak bisa kenal dengan Presiden Jokowi contohnya, Bapak akan mudah masuk ke dalam istana presiden, Pak. Begitu juga dengan saya meyakini itu, karena saya yakin Isa itu adalah orang terkemuka di dunia dan di akhirat. Saya yakin, Pak, di akhirat saya tidak akan pernah disia-siakan oleh Isa Al-Masih. Begitu aja, Pak. Memang untuk menanggapi orang ini tidak perlu kita sebenarnya terjebak menggunakan ayat-ayat, ya, cukup dengan logika berpikir saja. Tadi dia menyatakan bahwa di Kristen itu semuanya pasti, ya, sampai tentang di akhirat pun, dan mereka sudah yakin pasti masuk surga. Nah, di mana letak pikiran yang sehat, ya, kalau meyakini hal seperti itu? Karena untuk di dunia saja yang sedang kita jalani, dan ini adalah realita kehidupan, ya, bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa menentukan atau memastikan waktu ke depannya. Yang paling pendek mungkin 1 menit ke depan tidak akan bisa dipastikan apa yang akan terjadi, apa yang akan menimpa terhadap diri kita masing-masing. Apalagi hal yang belum pernah sama sekali kita alami dan belum pernah kita tahu di mana itu akhirat itu, namun kita sudah berani mengatakan yang pasti. Nah, ini secara pikiran yang sehat otomatis sudah tertolak, ya, dan ini bagi kita umat muslim tidak masuk di akal, hanya hayalan orang yang lagi bermimpi di siang bolong. Oke, kita lanjut. Nah, kalau boleh saya nambahkan, ini asal muasalnya Asbabun Nuzul Isa Al-Masih, yang saya screen. Boleh saya bacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Walati asonat parjaha panapahna piha min ruhina waja'alnaha wa abnaha ayatan lil alamin. Yang artinya, dan ingatlah Isa Maryam yang telah memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan roh dari kami. Ini maksud kami, kan yang dimaksud kami ini Allah tadi kan. Ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi semesta alam. Jadi rahmatan lil alamin itu Isa Al-Masih di sini. Rahmatan lil alamin, dan orang yang berasal dari Allah itu Isa. Begitu, bukan Muhammad. Makanya banyak orang yang salah mengatakan bahwa Muhammad itu rahmatan lil alamin. Di mana ayatnya? Nggak ada. Yang jelas di sini Isa Al-Masih, rahmatan lil alamin. Kemudian ayat yang ke 107-nya tidak ada kata Muhammad di sini. Ya. Tidak ada. Lihat di sini. Nah, ini. Jelas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ada kata Muhammad di sini. Cuman di terjemahannya disisipkan kata Muhammad. Itu saja yang membuat keliru. Dalam kurung. Jadi original tag-nya tidak ada kata Muhammad di sini. Nah, ini yang perlu disadari oleh umat Islam. Itu rahmatan lil alamin itu juga tidak ada. Iya. Isa Al-Masih gitu ya. Secara harfiah tidak ada tersambung dengan Muhammad secara harfiah juga. Tidak ada. Benar. Dari atas sampai bawah tidak ada. Kalau dari 91 tadi ada hubungannya dengan Isa Al-Masih, begitu. Begitu teman, silakan selamat berpikir. Haleluya. Masih kurang? Ada ayat lagi nih. Kalau mau ditunjukin. Bukankah kita untuk mempelajari Al-Quran itu dengan tafsir Al-Quran, Pak? Enggak. Bukan dengan terjemahan saja. Kita nggak mampu, Pak, kalau pakai terjemahan saja. Ya, coba Bapak jelaskan tadi ayat tadi dengan terjemahan tafsiran Bapak. Coba. Saya minta dalil-dalilnya. Ayat berapa tadi, Pak? Yang masalah rahmatan lil alamin tuh. Ayat 107. Ya, surat 21 Al-Anbiya ayat 107. Silakan. Al-Anbiya Surat 21 Al-Anbiya ayat 107. Silakan terjemahkan. Di situ ada Muhammadnya, maksudnya gimana? Sebentar, Pak, ya.
Menurut Quraisy Shihab, redaksi ayat di atas sangat singkat, tetapi ia mengandung makna yang sangat luas, yakni 1. Rasul atau utusan Allah, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW. Yang mengutus beliau dalam hal ini adalah Allah, yang diutus kepada mereka al-amin, serta risalah yang kesemuanya mengisyaratkan sifat-sifatnya, yakni rahmat. Nabi Muhammad SAW adalah rahmat. Bukan saja kedatangan beliau membawa ajaran, tetapi sosok dan kepribadiannya adalah rahmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Ayat ini menyatakan bahwa kami tidak mengutus engkau untuk membawa rahmat, tetapi sebagai rahmat atau agar engkau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tafsir Al-Misbah. Tafsir juga itu, Pak. Katanya tidak memakai tafsir. Iya, memang kita kalau mempelajari Al-Quran kan harus pakai tafsir, Pak. Iya. Iya. Maaf, bukankah tafsir itu karangan manusia? Haleluya. Tolong ayat ini dibaca. Apa kata ayat ini yang saya tampilkan? Sebentar, Pak, agak kurang besar. Bisa diperbesar, Pak Yusuf? Dari sana, Pak. Diperbesar dari sana, pakai Ctrl plus. Oh, iya. Oh iya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. La mubaddila li kalimat wa huwas sami. Mana tadi, Pak? Oh, hilang, Pak. Bentar. Mungkin dikecilin lagi, Pak. Ctrl min. Ya. Nah, ini dia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. La mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Artinya, terjemahannya, dan telah sempurna firman Tuhanmu dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia mendengar, Maha mengetahui. nah, bagaimana mungkin ayat ini bisa sempurna kalau memang harus ditafsir kepada karangan manusia, seperti tafsir Jalalain, karangan Jalaluddin, tafsir Munir, seperti karangan Munir. Jadi ini ayat ini fungsinya gimana? Bilang udah sempurna kok masih ditafsir kepada manusia gitu, kepada karangan manusia. Ya, begitu, karena ya? memang artinya Al-Quran kan tidak langsung merujuk itu. Artinya Al-Quran ini belum sempurna dong ya. Berarti Sempurna, percuma. Kalimat ini sempurna, mubajir dong kalimat ini. Bukan. Memang sempurna Al-Quran. Tapi kita sebagai manusia kan tidak bisa langsung menerjemahkan itu. Lah ini yang terjemahkan itu Profesor Dr. Anes yang menjabat di Departemen Agama. Bagaimana nggak bisa? Anda ini bacanya gimana? Mau dialihkan kemana ini tafsirannya? Jadi Anda jangan memplesetkan Al-Quran. Baca saya ini. nggak melesetkan Al-Quran. Iya, jadi Enggak, baca Pak. ayat ini lalu dimengerti, begitu maksud saya, ya. Terus dilakukan, bukan dibaca saja. Sekarang kasih contoh beginilah. Saya suruh membaca resep roti. Anda baca saja bisa jadi roti nggak? Ini logika yang nyata. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Demikian juga Al-Quran ini kalau cuma dibaca ya begitu akibatnya. Seperti Anda pemahamannya tergantung ulama penafsir. Jadi Anda tanpa ditafsirkan oleh orang lain, oleh orang Arab, Anda bingung. Tapi kalau Anda kalau ayat Al-Quran yang ditafsirkan oleh orang Arab, Anda nggak ngerti juga, cekikikan aja, ketawa ketiwi ya. Jadi Anda harus nyadar ini, ayat ini.
Kalau Al-Quran sudah berkata, sudah sempurna Al-Quran, tidak boleh diubah-ubah oleh manusia. Berarti tafsir ini hanya karangan manusia, tidak dibenarkan lagi untuk mengubah Al-Quran. Jelas ya? Begitu saja dari saya. Selamat berpikir. Iya. Begitu. Tafsir kan bukan berarti mengubah isi Al-Quran, Pak. Enggak, cuma menambahin. Artinya ayat ini berkata, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu dengan adil dan benar. Tidak bisa diubah-ubah. Artinya kalau pakai tafsir berarti diubah, ditambah. Tambah lagi sama hadis, ditambah lagi. Begitu kan? Makanya makin bingung. Ibaratnya kan gini, Pak. Saya menunjuk Anda ini orang pintar. Terus? Padahal kan kalau saya uji dengan ilmu teknik sipil atau teknik informatika kan belum tentu pintar, kan gitu, Pak. Enggak, Anda saja ini ilmu Quran aja. Anda saja kan ilmu perlu Quran ditafsir itu, Pak. Jangan dilarikan ke teknik sipil. Saya tanya di Quran ini aja, maksud Anda ini apa ini? Telah sempurna itu apa maksudnya? Ya memang Al-Quran sudah sempurna, Pak. Lah iya, kalau sudah sempurna artinya tidak perlu kitab lain. Kitab hadis, fikih nggak perlu. Sorok nahu nggak perlu. Kalau sudah sempurna. Jelas ya? Ya perlu, Pak. Ya kalau yang perlu itu belum sempurna. Contoh begini, kitab gundul perlu pakai sorok nahu karena harus ada tanda bacanya. Harkat-harkat. Begitu ya. Nah ini nih, mental orang Indonesia rusaknya gini nih. Akhirnya sudah sempurna diubah-ubah. Ya, mabok dengan tafsir orang Arab. Jadi kalau tidak disuapin orang Arab jadi bingung. Haleluya. Tolong buka hati lah. Buka hati. Al-Quran sendiri kok ditolak, kan aneh. Ini sudah benar. Anda tinggal berpikir saja. Loh, kenapa ya Al-Quran sempurna harus pakai hadis? Harusnya Anda berpikir di situ. Apa maksudnya hadis? Begitu. Oke ya. Paham di situ ya. Selamat berpikir. Oke. Saya akan arahkan kepada orang yang dipastikan oleh Allah. Kita buka surat ini. Surat 3 Al-Imran ya. Sebentar saya artikan itu. Pak Aceh yang tadi. Alah, kamu nggak ngerti Quran juga. Benar, nggak ngerti. Kamu blunder kalau ngikutin kamu tuh blunder. Kamu itu nggak paham Quran. Ya. Iya benar. Kamu nggak paham Quran, blunder kalau ditanya. Saya nggak mau itu harus blunder, harus jelas arahnya pembicaraan kita. Jangan modal ngeyel. Ilmu itu mahal, Pak Aceh. Jangan modal ngeyel. Ya kalau memang ini tonton publik soalnya, saya tidak mau berdebat eyel-eyelan. Saya maunya itu mengedukasi penonton, ya. Jelas ya, Adit. Maaf ya, saya katakan ini. Karena saya mau mengedukasi penonton, bukan dengan Anda. Kalau bukan diskusi, menyesatkan itu. Bukan, ini Al-Quran ini mau ke arah kemana? Yang menyesatkan kan Anda. Ngomong ngalir ngidul, nggak punya dalil. Nah ini teman, saya buka ini. Ini ayat orang yang berasal dari Allah. Nah, terkemuka dunia akhirat. Ini Pak Muhammad. Ya, Muhammad siapa tadi namanya? Ferdi. Muhammad Ferdi. Muhammad Nur. Muhammad Nur. Muhammad Nur. Silakan. Ini ayat ini sudah sangat jelas. Siapa Isa itu? Terkemuka dunia dan akhirat yang dibacakan oleh tadi Pak Muhammad Riansa. Ini sudah sangat jelas nih. Nah, jadi Anda kalau mengikuti selain daripada Isa Al-Masih, Anda akan tersesat. Ya Maryam innallaha yubasyyiruki bi kalimatin minhus. Minhu bukan minhus. Minhu itu darinya. Jangan minhus. Asmuhu namanya. Nah gitu. Kupingmu yang putar. Iya, minhus kan kamu minhus ngomongnya, Aditya. Makanya itu. Sebentar. Saya artikan perkata ini ya. Makanya saya nggak mau blunder. Aditya itu nggak paham Quran. Jadi kalau debat dengan kamu itu muter-muter habis waktu. Jadi gini. Saya yang menjelaskan. Saya artikan perkata dulu ya. Nggak usah, nggak penting. Ini tujuannya udah jelas. Orang yang berasal dari Allah, minhu itu daripadanya, dari Allah. Asmuhu namanya.
Al-Masih putra Maryam, yaitu Isa Al-Masih putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Begitu. Tidak ada ayat seperti ini kepada Muhammad. Bunyinya tidak ada. Makanya Al-Quran ini tidak membanggakan Muhammad. Al-Quran ini membanggakan Isa Al-Masih, memuliakan Isa Al-Masih. Itulah sebabnya kalau baca Quran harus wudu. Secara tidak langsung itu politik itu. Secara tidak langsung, kamu jangan baca Quran. Udah baca kitab kami aja, kitab kuning, kitab fikih, hadis, kan begitu. Itu politik itu sebenarnya. Untuk supaya tidak baca Quran. Kalau Quran dilarang dibaca, ngamuk santri. Kenapa ini wahyu Allah tapi tidak boleh dibaca? Kan begitu. Nah, politik ulama itu pinter. Ya, supaya tidak membaca Al-Quran sembarangan. Alasannya ini takdim, harus hormat. Bawanya juga harus di kepala. Begitu. Padahal secara tidak langsung jangan baca Quran. Begitu. Makanya harus dihambat sedemikian rupa. Oh, Quran cukup baca saja. Ya bagaimana mungkin kita tahu cuma baca doang. Ya contoh itu tadi. Konsep membuat roti. Cuma dibaca doang konsepnya. Gak bakal jadi roti. Makanya Al-Quran petunjuk bagi manusia. Kalau dibaca saja tidak mungkin jadi petunjuk. Begitu. Paling bisa jadi juga dijadikan sebagai musabakoh, pertandingan. Ya, tapi bacaanmu salah tadi tuh. Pak Aceh, kalau ada alif berdiri itu disambung sama sinnya itu. Enggak usah, itu anak TK itu. Anak TK itu. Iya, saya paham betul ini di Arab, saya tahu. Itu anak TK kalau ngutak-ngutik huruf. Lah kamu Ya, Persi Arab ya. TKW kok, Persi Arab majikan sama babunya. Begitu ya. Aditya, udah. Kamu udah KO ini nggak bisa baca Quran. Nah, kalau ada alifnya itu disambung sama sinnya. Terus maknanya gimana? Min husmuhu, ya kan itu. Hah? Benar. Kamu jangan benar kata kamu, tapi tidak benar maksudnya gitu loh. Jadi berantakan. Baca salah aja sosok nafsir, sosok ngerti. Bukan, ini kita tinggal baca kok sudah diterjemahkan oleh profesor ini. Yang bikin terjemah itu profesor, bukan orang bodoh. Sekarang Aditya apa gelarnya? Profesor bukan? Jangan-jangan santri juga nggak tamat loh, abal-abal. Calon doktor malah. Nah iya, baru calon. Saya udah doktor. Iya. Nah ini, jadi jelas. Maknanya ini sudah, Al-Quran ini adalah petunjuk. Ketika Al-Quran menunjukkan orang yang terkemuka dunia akhirat namanya Isa Al-Masih, kita harus nyadar. Harus taat kepada Isa Al-Masih. Begitu, Pak Muhammad. Amin. Gitu ya. Tapi sebentar, tapi ngomong-ngomong kok bangga sekali pakai nama Muhammad tiga-tiganya itu lah. Ini tiga-tiganya bangga. Ini kenapa enggak punya jati diri gitu lah. Karena calon surga. Ini Muhammad kece. Muhammad bikinnya pakai bubur merah putih loh. Waduh, ini jangan sembarangan, Adit. Waduh. Ya sembarangan, mulai tirakat ini. Waduh. Pak Aceh, saya tanya Pak Aceh, ngerti arti pasik enggak Pak Aceh? Iya, kamu yang orang Pasik. Apa itu pasik? Iya, kamu yang Pasik. Ngaku pedoman Al-Quran tapi kagak ngerti Al-Quran itu Pasik namanya. Enggak, katanya ngerti apa Al-Quran, ngerti kata pasik enggak? Enggak tahu kan? Iya, manusia semacam kamu orang Pasik. Ngaku pedoman Quran tapi nggak mau atau iya benar. Jelaskan. Tahu kebenaran tapi nggak mau mengakui kebenaran. Pasik. Nah, itu dia, itu Pasik. Ya itu bahaya nanti, berat hukumannya. Iya. Kenapa? Sudah ya tahu kamu itu siap-siap. Al-Quran itu benar, tapi ditolak. Itu nanti bahaya berat loh hukumannya itu. Iya, saya mengikuti Isa itu karena mengikuti Al-Quran, Dit. Ya, kalau mengikuti Muhammad jelas mengikuti kitab kuning, Dit. Tidak ada di Al-Quran Muhammad Saw. Muhammad Saw di Al-Quran tidak ada. Nah, soalnya dalam Islam itu kalau orang yang tidak pernah mendapat informasi tentang Islam sama sekali, maka dia itu masuk surga. Tetapi kalau orang yang sudah mengerti Islam itu fasik ya, sudah mengerti bahwasanya Islam itu benar. Saya tidak butuh informasi, tapi saya butuh petunjuk dari Al-Quran. Saya tidak butuh informasi karena informasi itu kebanyakan hoaks. Jadi saya butuhnya petunjuk dari Al-Quran, Dit. Begono. Iya, Dit. Kapan nyadar, Dit? Salam sadar, Dit. Oh, kita ini panggil Jarwo nih.
Adit. Islam itu agama paling aman posisinya, Mas Bro. Ya, kami juga pengikut Yesus, pengikut Nabi Musa, semua nabi kami ikuti. Lah kalian belum tentu. Justru kamu yang walahu alam ini, yang insya Allah itu yang belum tentu. Kalau kita sudah punya kepastian. Kalau Islam kami tidak berani mengatakan pasti, itu karena apa? Itu hak prerogatifnya Allah untuk memasukkan hambanya ke dalam surga itu. Kenapa? Itu namanya merendahkan diri. Bukan. Kalau kita kan sudah mengenal Allah. Kalau Aditya kan belum mengenal Allah, makanya bilangnya insya Allah. Mudah-mudahan. Kalau kita kan sudah mengenal Allah yang hidup, namanya Isa Al-Masih atau Yesus. Begitu. Jadi kalau sudah tahu kenal Allah, itu punya kepastian. Masuk surga juga pasti. Kalau Adit kan belum kenal Allah, hanya kenal Allah kata orang Arab. Itu ya, Dit ya. Anda mesti nyadar di situ. Anda tanya wujud Allah dari dulu nggak pernah bisa muka. Ayo. Kami umat Islam sangat sadar kok. Salam terjemahan Mas Adit. Sebentar Mas Adit, ini Pak Muhammad Nur mau nanya nih. Silakan. Pak Muhammad Nur. Kenapa Allah mesti wujud manusia kalau mau menolong manusia? Itu aja. Baik, saya jawab ya. Kenapa Allah mau manusia? Menggenapi sifat wujud kidambako muhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrati rodat. Nah, menggenapi kata-kata itu. Allah itu wujud, bukan gaib. Memang wujud. Ya iya. Cuma kan nggak harus jadi manusia. Kalau wujud tidak bisa dilihat, bukan wujud namanya, gaib. Seandainya Bapak membuat patung, ingin menyelamatkan patung itu dari dari robohnya patung, apakah Bapak harus menjadi patung? Maaf nih Pak Muhammad Nur nih. Tuhan itu menyelamatkan bukan yang mati, tapi menyelamatkan yang masih hidup, makhluk yang masih hidup. Kalau patung itu kan diselamatin orang nggak ada rohnya gitu. Sekarang contohnya kalau misalkan kita kan pencipta patung, kan gitu, Pak. Sedangkan kita mau menyelamatkan ciptaan kita, mengapa kita harus menjadi patung kan gitu? Apa kita harus jadi patung? Pertanyaan saya, Allah pernah bikin benda mati nggak? Apa Allah pernah bikin meja gitu, turun Allah kun payakun jadi meja? Pernah nggak? Batu kan benda mati, Pak. Ya kalau bicara logika sama saya aja lah. Maksudnya begini. Kalau ibaratnya kan gini, ada dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya seisi semesta alam itu bertasbih kepada Allah. Berarti kalau bertasbih batu juga kan Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan secara lengkap apa yang diceritakan oleh orang yang mengaku murtadin ini ya, dan ternyata terbukti ya dari apa yang diceritakan tentang latar belakangnya itu tidak berbanding lurus dengan kenyataan atau realita pengetahuan dia tentang Islam itu sendiri. Jadi walau bagaimanapun dikemas dan buat cerita sedemikian rupa untuk mempengaruhi atau memframing pendengar yang awam, tetap saja akan kita ketahui bahwa orang ini sedang melakukan dusta di hadapan kita semua. Begitu juga si Cornelius ya, yang omongannya seperti orang yang berjualan obrolan di pasar ya, yang tidak mempunyai kejelasan dasar-dasar keilmuan apapun. Nah, dan tentunya kita cukup berikan apresiasi ya kepada dua orang saudara kita tadi yang memberikan pertanyaan, walaupun tidak sepenuhnya memberikan bantahan yang akurat dan pas. Dan begitu juga saya sebenarnya sangat banyak yang perlu dikritisi dan dijelaskan, namun karena terbatasan waktu maka hanya secara umum saja kita berikan penjelasan. Maka kita patut apresiasi kepada saudara kita tadi ya,
telah memberikan sedikit bantahan terhadap narasumber yang dimunculkan oleh Yusuf Manugulu walaupun dan terhadap si Cornelius. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini semakin membuka mata kita terhadap tingkah laku para murtadin odong-odong ini dan juga untuk pengepulnya sendiri ya. Nah, akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya, kebenaran hakiki milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.